Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Ikhwanul Fasadidan yang menjadi dosen pengampu mata kuliah Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis. Saya Ade Sunara Utama sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok kami hari ini. Materi yang akan kami presentasikan adalah peta zona rawan longsor di Kota Semarang. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Bina Zani Putri, Kesha Wilfer, dan juga ada Novi Fitria dan Ahmad Ali. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi dari kelompok kami. Pertama-tama akan ada pembukaan dari anggota kelompok kami, yaitu Kesha Wilfer, yang akan membahas pengertian peta zona rawan longsor. Untuk Kesha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari peta zona rawan longsor. Yang pertama adalah peta zona itu sendiri. Peta zona adalah peta yang menampilkan informasi visual mengenai suatu wilayah atau kawasan yang terdapat dalam zona atau kawasan tertentu. Pengertian zona rawan longsor adalah peta yang menunjukkan pengelompokan zona wilayah yang rentan akan terjadinya tanah longsor di wilayah tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Kesha. Selanjutnya yaitu ada parameter dalam pemetaan zona rawan longsor yang akan dijelaskan oleh Bina. Untuk Bina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari peta zona rawan longsor, nah peta jenis ini termasuk ke dalam peta tematik karena peta tersebut memiliki tema. Lalu bagaimana cara pemetaan pada peta zona rawan longsor itu sendiri? Jadi terdapat parameter dalam pemetaan zona rawan longsor. Jadi bencana tanah longsor ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor manusia. Faktor manusia ini terjadi akibat aktivitas manusia yang mempengaruhi suatu bentang alam, seperti kegiatan pertanian, pembebanan lereng, pemotongan lereng, dan pertambangan. Lalu yang kedua ada faktor alamiah. Di dalam faktor alamiah ini terdapat parameter yang digunakan dalam pemetaan bencana tanah longsor, yaitu kemiringan lereng, intensitas curah hujan, penggunaan lahan, jenis tanah, dan faktor geologi atau batuan penyusun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mina. Pembahasan selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat dari peta zona rawan longsor yang akan dijelaskan oleh Ahmad Ali Nasim. Untuk Ahmad dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan dan manfaat peta zona rawan longsor Kota Semarang. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan peta zona rawan longsor yaitu untuk meminimalisir terjadinya bencana yang akan menimbulkan kerugian baik berupa materi maupun harta benda dan keselamatan penduduk, serta untuk mengetahui persebaran potensi tanah longsor. Yang kedua yaitu manfaat. Manfaat membuat peta zona rawan longsor itu sendiri menjadi sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan guna tindakan pencegahan dan juga yang sering terjadinya bencana tanah longsor di daerah pemukiman masyarakat yang kerawanan longsor, sehingga bisa mengurangi dampak jumlah korban jiwa maupun materi dan juga perencanaan dalam pembangunan sarana dan prasarana. Contohnya yaitu menghadapi kesiapsiagaan saat terjadinya bencana tanah longsor, segera keluar menjauh dari area rumah atau daerah yang terjadi tanah longsor. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Ahmad. Yang selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang peta zona rawan longsor dari Kota Semarang ini. Berikut adalah peta zona longsor yang kita dapatkan melalui Universitas Negeri Semarang. Dalam peta ini kita akan menjelaskan unsur-unsur peta yang akan dijelaskan oleh Novi Fitria. Novi Fitria dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Berikut ini peta zona rawan longsor Kota Semarang tahun 2016. Selanjutnya, unsur-unsur peta apa aja sih yang ada di peta tersebut? Yang pertama ada judul peta, kedua tahun, ketiga skala angka dan skala garis, keempat mata angin, kelima legenda, keenam insta peta, ketujuh sumber data, kedelapan pembuat peta, kesembilan koordinat, dan yang terakhir ada lettering. Ini dia rincian dari unsur-unsur peta. Yang pertama ada judul peta dan tahun. Pada peta, judul merupakan unsur peta pertama yang dilihat oleh pembaca. Dari judul peta itu, kita dapat mengetahui secara keseluruhan apa yang dimuat dari isi peta tersebut. Informasi pada judul peta harus sesuai dengan isi informasi yang ada dalam isi peta tersebut. Nah, yang kedua adalah skala angka dan skala garis. Nah, skala merupakan perbandingan jarak antara yang ada di peta dengan jarak yang ada di dunia nyata. Nah, selanjutnya skala angka ini di peta zona rawan longsor ini yaitu 1:100.000. 1:100.000 ini dimaksudkan dengan 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm pada dunia nyata. Selanjutnya ada skala garis. Skala garis ini menunjukkan bahwa jarak antara manusia dengan suatu bangunan adalah 1 kilometer. Yang ketiga ada mata angin. Mata angin merupakan petunjuk arah pada peta untuk menunjukkan posisi dan arah suatu wilayah atau titik. Biasanya itu berbentuk tanda panah yang mengarah ke arah utara. Nah, selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan simbol-simbol yang menggambarkan informasi atau mereferensikan informasi pada peta dengan dunia nyata. Jadi, simbol ini bisa berupa bentuk, garis, maupun warna. Simbol sendiri diartikan sebagai gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Jadi penggunaan simbol itu harus sederhana agar mudah dimengerti oleh para pembaca. Selanjutnya ada insert peta. Insert peta merupakan peta lain yang berukuran lebih kecil dan disisipkan pada peta utama. Penggunaan insert peta ini untuk memudahkan kita ketika mencari informasi dari suatu peta. Nah, ada sumber data dan pembuat peta. Keduanya ini memiliki tujuan yaitu agar pengguna peta dapat meyakini akan kebenaran dan keakuratan dari isi peta tersebut. Nah, di sini ada garis bujur dan garis lintang. Keduanya ini biasanya disebut dengan koordinat. Koordinat itu merupakan titik pertemuan antara garis bujur dan garis lintang. Kedua garis ini juga biasa disebut dengan garis astronomi. Fungsi kedua garis ini yaitu untuk menentukan satuan derajat. Biasanya, pada peta, koordinat ini digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Dan di peta itu, koordinat itu bisa berupa satuan derajat, menit, dan detik. Nah, dan yang terakhir ada lettering. Lettering itu merupakan seluruh tulisan bermakna yang ada di peta. Hal ini meliputi huruf besar atau huruf kapital, huruf kecil, kombinasi antara huruf kapital dan huruf kecil, huruf tegak atau miring, dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Novi yang telah menjelaskan unsur peta di dalam longsor Kota Semarang. Jadi cukup segitu saja dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan tentang peta zona rawan longsor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.